Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para peserta Digibik 2021 dalam sesi Meningkatkan Inklusi Keuangan, Masa Depan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat selalu. Nama saya Felipa Amanta, selaku Kepala Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Recording in progress. Saya akan menjadi moderator kita untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Pada sesi hari ini, kita akan membahas bagaimana kerangka peraturan keuangan dan pembayaran di Indonesia dapat meningkatkan inklusivitas finansial di bidang sistem pembayaran digital. Sudah hadir bersama kita para pakar di bidangnya untuk berbincang lebih lanjut, yaitu ada Ibu Dina Artarini selaku Chief Legal and Compliance dari Dana, ada Bapak Adi Budiarso selaku Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan. Ada juga Bapak Dudi Dermawan selaku Kepala Grup Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Perizinan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dan tentunya ada juga Ibu Sri Indira, Senior Vice President Retail Solutions dari Bank Negara Indonesia atau BNI. Selamat pagi kepada para panelis-panelis yang terhormat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada pagi hari ini dan semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu. Di sesi kali ini, saya akan memantik diskusi melalui rangkaian pertanyaan kepada seluruh panelis. Lalu kita juga akan menuju ke sesi tanya-jawab di akhir, dan kita akan mengangkat pertanyaan para partisipan. Jadi buat para peserta, silakan menyampaikan pertanyaan melalui jendela live discussion atau diskusi langsung, dan juga klik tautan questions atau pertanyaan. Jangan lupa untuk mengikuti format yang ada di contoh, sehingga kami tahu pertanyaan tersebut ditujukan untuk siapa. Selain itu, untuk para peserta, ada juga polling yang dapat Anda isi agar bersama kita dapat melanjutkan diskusi mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, pasti kita semua juga sudah tidak sabar ya melihat bagaimana sih lanskap dan juga potensi di sistem pembayaran keuangan digital. Jadi kita akan langsung menuju ke sesi diskusi, dan saya akan memulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Pak Dudi Dermawan maupun juga Pak Adi. Secara garis besar, bagaimana perkembangan inovasi di bidang pembayaran secara digital telah berkontribusi bagi peningkatan inklusi finansial di Indonesia, dan kebijakan apa saja yang sudah diterapkan oleh Bank Indonesia dan juga nanti oleh BKF untuk mendukung inovasi di bidang tersebut, serta bagaimana sih arahan ke depannya. Mungkin kita akan mulai dari Pak Dudi Dermawan, Bank Indonesia. Silakan Pak Dudi. Terima kasih Ibu Amanta. Mungkin saya ingin memberikan gambaran dulu terkait dengan kondisi saat ini. Jadi memang pandemi COVID ini menjadi blessing buat kita semua, sehingga pada saat yang sama perkembangan digital ekonomi itu langsung berkembang dengan pesat. Kalau dilihat dari indikatornya, kita melihat ada beberapa hal yang sangat menggembirakan untuk mendukung transaksi digital ini. Pertama, kalau dilihat ini data kami menunjukkan bahwa satu dari sisi transaksi di e-commerce untuk triwulan 2 ini sudah meningkat sekitar 75,5% year on year. Jadi satu peningkatan yang sangat luar biasa. Kemudian juga itu didukung oleh transaksi menggunakan uang elektronik. Itu peningkatannya pesat sekali. Jadi secara year on year itu hampir menyentuh 50% atau mencapai 70,7 triliun. Begitu juga transaksi dengan menggunakan kris. Nah, beberapa hal yang membuat berkembang begitu pesat. Kalau dilihat ini, kami melihat adanya transformasi dari produk layanan e-commerce yang memang sekarang banyak sekali terkait dengan fitur live shopping. Jadi itu juga memicu transaksi e-commerce begitu pesat. Kemudian juga terlihat adanya kolaborasi antar pelaku. Jadi sekarang ekosistem dibentuk secara end-to-end. Dan yang terakhir mungkin kita tahu sendiri bagaimana aksi korporasi untuk meningkatkan ekosistem ini seperti IPO Bukalapak atau kemarin yang mengalami oversubscribe. Dan ini juga diimbangi juga oleh perkembangan digital banking yang begitu tingginya, sehingga mereka mengantisipasi perkembangan secara pesat. Nah,
hal apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia? Pertama adalah terkait dengan regulatory reform dari sesuai dengan blueprint sistem pembayaran. Kita akan mempermudah dari sisi ini Bank Indonesia akan mensupport seluruh inovasi baik yang dilakukan oleh industri maupun baik itu fintech atau perbankan atau lembaga selain bank segala macam. Dalam hal ini kita menciptakan satu sistem bundling sehingga memungkinkan proses perizinan segala dan persetujuan itu secara cepat dengan SLA yang sudah distandarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat ini adalah di akhir tahun 2021 Bank Indonesia akan mengimplementasikan BIFAS fast payment. Jadi level of playing field-nya nanti tidak lagi terpusat pada beberapa pelaku, tetapi Bank Indonesia mengakomodasi satu sistem pembayaran secara cepat, mudah, murah, aman dan handal. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tahu bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan standar nasional Open API yang terkait dengan sistem pembayaran. Bayangkan kondisi saat ini untuk satu bank atau satu fintech untuk berinteroperability atau interkoneksi atau integrasi dengan pihak yang lain itu membutuhkan 200 sampai 300 API yang berbeda-beda. Bayangkan dengan kemampuan IT yang sangat berbeda, kemudian juga kemampuan SDM yang berbeda, kemudian hal ini sangat rawan sekali untuk terkena kejahatan terkait dengan cybercrime. Sehingga standarisasi ini kita coba buat yang mungkin lebih dikenal dengan SNAP yang sudah diresmikan kemarin tanggal 17 Agustus yang intinya adalah mendorong interkoneksi antar interoperability dan kapabilitas. Kemudian juga mendorong interlink antara bank dengan fintech. Kemudian juga mendorong level of playing field yang lebih lebih tahan terhadap risiko, sehingga dari sisi bank sentral sendiri punya kepentingan untuk menghindari terjadinya shadow banking. Yang terakhir mungkin yang kami juga mencoba mendukung dari inovasi industri ini sendiri adalah dengan mengeluarkan Sandbox 2.0. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan Sandbox ini, yaitu yang terkait dengan regulatory sandbox, kemudian innovation hub segala macam, yang intinya adalah semua inovasi kalau misalnya kita belum yakin secara end-to-end, Bank Indonesia mempersilahkan industri untuk datang ke Bank Indonesia, kemudian kita coba secara end-to-end. Begitu transaksi itu berjalan dengan lancar, sehingga perizinan persetujuan juga akan dikeluarkan bersamaan dengan keberhasilan piloting tersebut. Mungkin itu Mbak secara singkat gambarannya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Terima kasih banyak Pak Dudi atas pembukaan tersebut. Sudah banyak statistik tren yang menarik dan juga apa saja yang sudah dilakukan Bank Indonesia. Mungkin kita juga ingin dengar dari BKF, Kementerian Keuangan, kepada Pak Adi, kira-kira apa saja sih kebijakan dan juga bagaimana BKF melihat tren pembayaran digital ini. Silakan Pak Adi. Terima kasih Mbak Felipa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini. Saya mungkin menjawab dari 3 aspek ya. Pertama, apa yang sedang atau yang sudah kita lakukan tentang fintech atau digitalisasi di sektor keuangan ini. Kemudian yang kedua yang sedang kita lakukan bersama dengan otoritas di OJK LPS dan semua stakeholders, dan ke depan next step-nya seperti apa. Yang pertama memang betul tadi saya mengecho Pak Dudi ya, perkembangan khususnya pembayaran digital itu luar biasa di Indonesia. Sebenarnya yang pertama yang menarik adalah justru yang paling besar itu adalah pinjaman online, itu 44%. Lalu pembayaran digital itu 17%. Tapi kalau kita belajar dari keseluruhan aspek digitalisasi di sektor keuangan, sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah digital payment, tadi Indonesia salah satu yang kuat. Yang kedua adalah digital lending, ya itu dua-duanya kita paling kuat saat ini. Kemudian investment, remittance, dan insurance. Dan kemungkinan ke lainnya adalah sektor seperti misalnya pensiun dan juga crowdfunding. Itu menarik sekali ya. Jadi ada 5 hal yang sebenarnya kita ingin pelajari supaya Indonesia tidak hanya berkembang di 2 aspek tadi. Walaupun kita sudah sangat-sangat luar biasa perkembangannya ya. Nah kemudian apa yang sedang kita lakukan saat ini? Yang sedang kita lakukan saat ini, pemerintah melihat apa yang necessary step yang harus dan sedang kita upayakan. Yang pertama adalah mari kita lihat indeks literasi dan inklusi keuangan. Ya, digitalisasi di sektor keuangan mestinya bisa mendorong inklusi keuangan Indonesia. Inklusi keuangan Indonesia itu levelnya sekarang ini baru kepemilikan rekening masyarakat kita itu baru 61%. Ya. Sementara penggunaan akun itu 81,4%. Sementara di ASEAN 5 itu udah di atas 90%. Indonesia baru mentargetkan 80% kepemilikan rekening dan 90% inklusi di 2024.
Artinya kita masih much things need to be done ya bersama-sama. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita ada 2 kaukus. Yang pertama adalah Dewan Keuangan Inklusif Nasional di tingkat pusat dan daerah yang kita ingin bersama-sama mendorong ya partisipasi pemerintah maupun corporate dan swasta untuk meningkatkan literasi. Jangan sampai pengambilan keputusan di sektor keuangan oleh masyarakat tidak didasari oleh literasi yang memadai. Nah, what we can do? Kalau kita cermati di sektor keuangan, khususnya fintech ya, misalnya pembayaran maupun pinjaman. Ini adalah sektor yang sangat-sangat baru di Indonesia. Saya katakan baru kenapa? Karena belum ada dasar hukumnya. Karena pemerintah ingin mencoba untuk memberikan payung hukum yang kuat untuk tidak hanya mendorong instrumen yang baru, perluasan akses pada masyarakat, mendorong daya saing dan mitigasi risiko, bahkan penegakan hukum dan perlindungan konsumennya. Nah, oleh karena itu pemerintah saat ini sedang mencoba bersama-sama mereview semua ketentuan peraturan yang ada dengan welcoming digitalisasi di sektor keuangan. Tadi minimal 5 sektor, bahkan sekarang kami sedang mendorong sampai 9 klaster. Klasternya termasuk tadi sustainable financing yang saat ini kita akan mencoba mendorong datangnya misalnya carbon economy. Nanti carbon economy plus digitalisasi itu menjadi fenomena menarik di tengah pandemi COVID-19. Sehingga kita akan bisa menangkap peluang begitu besar di tingkat dunia. Bahkan Indonesia mungkin nanti akan menjadi yang pertama. Kita mempunyai omnibus law di sektor keuangan ya. Dan yang terakhir tentunya adalah apa yang akan kita lihat tahun depan. Tahun depan Indonesia akan menjadi presidensi G20. Dan itu menarik sekali kenapa? Karena seluruh isu global terkait dengan ekonomi dan keuangan akan dibahas oleh 20 negara yang menguasai ekonomi besar dunia, termasuk Indonesia. Dan Indonesia akan menjadi presidensinya. Topik Global Partnership for Financial Inclusion dengan welcoming digitalization akan menjadi salah satu topik yang menurut kami sangat sentral untuk kita bersama-sama men-showcase Indonesia itu menuju kepada right direction, tapi kita harus menambah kekuatan untuk daya dorongnya, sehingga masyarakat kita itu mendapatkan manfaat untuk inklusi keuangan tadi. Yang kedua yang lebih penting adalah bagaimana inklusi keuangan itu juga mendorong pendalaman sektor keuangan kita. Pendalaman sektor keuangan meningkatkan kapasitas nasional untuk membelanjai biaya COVID-19 yang sudah sampai 4% dari GDP. Itu harus kita tingkatkan kapasitas nasional kita karena kita juga masih menikmati ya demografi dividen di mana 70% angkatan kerja kita masih muda. Mereka punya handphone, kadang 1, 2, 3. Tapi lucunya pembelian dompet digital itu lebih banyak dilakukan di supermarket, di Alfamart dan seterusnya, yang akses digitalisasinya masih kurang. Oleh karena itu dorongan untuk inklusi keuangan tadi plus literasi keuangan sampai akhirnya menuju pada pendalaman harus kita lakukan secara sinergis ya, dari otoritas, dari praktisi, dari masyarakat, bahkan dari kita semua. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Adi. Menarik sekali itu mengenai inklusi keuangan dan juga bukan hanya di 2 sektor yang mungkin kita lebih tahu di sektor pembayaran digital dan juga pinjaman, tapi juga di 5 macam-macam sektor atau bahkan 9 klaster tadi ya di keuangan itu. Nah, mungkin kita jadi ingin mendengar juga dari pelaku usaha mengenai pengalaman langsungnya bagaimana perkembangan keuangan digital ini berhasil meningkatkan inklusi finansial masyarakat. Nah, mungkin saya ingin menuju ke Bu Dina dan juga Bu Indira. Kira-kira menurut pelaku usaha, bagaimana sekarang perkembangan keuangan digital, terutama peralihan pembayaran dari sistem cash tunai ke pembayaran digital atau QRIS itu bisa membantu mengurangi biaya transaksi dan juga mempermudah pelaksanaan transaksi baik secara domestik maupun juga cross-border. Dan kira-kira bagaimanakah hal tersebut bisa berdampak terhadap para kehidupan dan juga inklusi finansial masyarakat? Mungkin saya mulai dari Bu Dina, kemudian berikutnya ke Bu Indira. Silakan Bu Dina. Ya, suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar Ibu. Ya, terima kasih Mbak Felipa, terima kasih juga Bapak Dudi dan Pak Adi yang sudah memberikan arahan di awal. Terkait pertanyaan tersebut, saya rasa saya tidak bisa sangat amat setuju gitu bahwa peran pemerintah ini memang sangat penting sekali, dan kami mengingat sekali bahwa inklusi keuangan di masa pandemi COVID ini memang memegang peranan penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi pada masa berlakunya COVID-19 ini akselerasi inklusi keuangan oleh pemerintah di Indonesia memang sudah
lakukan. Salah satunya tadi yang Pak Dwi sampaikan gitu, misalnya dengan regulatory reform, dan yang salah satunya tuh yang terdepan waktu itu adalah di tahun 2019 dicanangkan adanya KRIS gitu ya. Jadi kenapa kok waktu itu KRIS itu dicanangkan, itu cukup ambisius juga proyeknya pada saat itu gitu ya. Ya salah satunya adalah peningkatan adopsi layanan yang berbasis digital. Jadi KRIS itu karena dianggap hal ini juga selaras gitu ya dengan pencegahan penularan COVID itu, yang dimana ada himbauan gitu harus melakukan menggunakan layanan keuangan digital gitu. Namun terlepas dari pandemi COVID-19 itu sendiri, tren indeks inklusi keuangan di Indonesia itu memang tetap positif. Tadi sudah disampaikan juga gitu, angka-angkanya fantastik gitu ya. Dan di tengah di tengah masifnya dampak perekonomian pandemi terhadap perekonomian itu sendiri gitu. Adapun tren positif tersebut salah satunya dapat ditinjau juga di data tahun 2020 gitu ya. Dilihat kepemilikan akun uang elektronik itu meningkat cukup signifikan gitu ya. Kalau di catatan saya sih ada 13,8 juta dan terdapat sekitar 5,1 juta merchant yang telah menggunakan KRIS. Nah, gitu. Dan mayoritas pengguna tersebut adalah UMKM gitu. Makanya angkanya cukup fantastis, itu sekitar yang UMKM itu sekitar 84,93% atau sekitar 4,4 juta gitu. Pandemi COVID-19 itu sendiri memang kami menyadari menjadi momentum percepatan transformasi ekonomi ke dalam ekosistem digital gitu. Saat ini pola kegiatan masyarakat mengalami disrupsi dalam skala yang besar akibat adanya pembatasan interaksi sosial, sehingga ekosistem digital menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, pada era baru perekonomian low touch economy, transaksi pembayaran diharapkan dapat beralih ke digital guna meminimalisasi kontak fisik gitu ya. Nah, kami melihat juga KRIS ini kami melihat KRIS ini adalah sebagai game changer gitu ya, sebagai sistem pembayaran yang lebih sehat gitu. Kenapa lebih sehat? Karena memang dia cepat, mudah, murah, aman, dan handal dengan menggunakan teknologi yang baru yang mana mampu memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan peningkatan inklusi keuangan khususnya UMKM. Nah, kalau di kami sebagai pelaku industri di Dana itu, kami sendiri menawarkan kemudahan gitu ya bagi konsumen, di mana proses pendaftaran untuk memanfaatkan KRIS ini sendiri oleh para pelaku usaha merchant tadi ya, termasuk UMKM itu bisa digunakan dengan menggunakan KRIS ini sendiri, dan pendaftarannya dilakukan secara end-to-end gitu ya, secara mandiri di aplikasi Dana dan di gawai pribadi gitu ya, tanpa memerlukan tatap muka atau tatap muka langsung. Dan Bank Indonesia juga sudah menerapkan beberapa kebijakan di mana pada saat pandemi ini KRIS untuk UMKM itu MDR-nya 0, jadi tidak ada charge yang diterapkan pada pelaku UMKM. Nah, kami saat ini mencatat kurang lebih ada sekitar 3.000 mitra bisnis daring atau online dan 300.000 UMKM yang telah tergabung di ekosistem di Dana. Demikian, Mbak Felita. Terima kasih banyak, Bu Dina. Bu Indira, silahkan. Maaf, Bu Indira masih di mute. Ya. Terima kasih Mbak Felipa, Amanda ya untuk kesempatannya. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas undangannya dari Center for Indonesia Policy Studies ya, yang kita hari ini bisa berdiskusi ya, berkolaborasi positif untuk bertukar pikiran dan dialog antar stakeholder ya, antara regulator, ada Bank Indonesia, ada pemain industri dan pemangku kebijakannya. Kalau kita lihat pertanyaan Mbak Felipa mengenai bagaimana peralihan pembayaran dari sistem cash ke KRIS dan bagaimana ini mempermudah pelaksanaan transaksi baik secara domestik dan cross border. Sebagai Bank BUMN ya, BNI tentunya mendukung blueprint sistem pembayaran Bank Indonesia 2025, di mana BNI berperan aktif untuk pengembangan layanan digital, yaitu pembayaran berbasis KRIS atau Quick Response Indonesia Standard. Nah, pengembangan KRIS ini sendiri merupakan peningkatan layanan kami ya, salah satu peningkatan layanan kami kepada nasabah BNI dan kepada masyarakat.
dengan mengembangkan solusi keuangan yang berbasis digital untuk memberikan tentunya kemudahan ya, kenyamanan, kecepatan dan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kalau Mbak Felipa lihat di dalam BNI Mobile Banking kami juga sudah ada krisnya. Nah, kemudian kita melihat lagi kalau kita mengacu kepada data yang ada di BPS ya, di mana majority dari pengusaha kita 58,92 itu adalah usaha mikro yang merupakan populasi UMKM terbesar ya di Indonesia. Dan UMKM ini menyumbang ternyata 93% dari perputaran uang pada kegiatan UMKM yang saat ini masih menggunakan uang tunai. Oleh karena itu, dengan adanya kris tentunya akan meminimalisir resiko di UMKM itu sendiri. Yang pertama adalah penggunaan uang palsu ya. Jadi itu kita bisa minimalisir. Kemudian juga meminimalisir kegiatan operasional UMKM yang harus menyediakan uang petty cash yang berupa uang kembalian ya, uang receh untuk kembalian. Kemudian yang ketiga juga kita membantu semasa COVID ini tentunya kita membantu UMKM untuk menyediakan layanan pembayaran yang lebih higienis, tidak bersentuhan dengan fisik uang ya. Kemudian dengan kris juga UMKM dapat lebih tertata lagi pencatatannya untuk perputaran uangnya, dan UMKM diajarkan untuk bisa naik kelas dengan pencatatan yang sederhana. Kemudian juga dengan kris ini juga tentunya membuka peluang UMKM untuk mendapatkan kredit dari perbankan atau dari katakanlah dari peer-to-peer lending ya, yang saat ini juga sudah banyak menyediakan permodalan untuk UMKM tersebut. Nah, dengan didukung oleh Bank Indonesia dan tentunya ASPI ya dan pemain industri, kris ini tentu membantu UMKM berorientasi ekspor untuk menyediakan kris dengan yang bisa diakses oleh kris cross border ya, yang mungkin kita sudah tahu, kita sudah launching untuk Thailand dan berikutnya akan launching untuk Malaysia, dan saya yakin akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Harapannya kris ini dapat memberikan kemudahan kepada UMKM untuk memberikan layanan pembayaran bagi pembeli dan dengan berbagai macam negara, sekaligus membuka peluang bisnis bagi UMKM. Nah, kalau kita lihat kris, tentunya kris juga akan mengurangi biaya-biaya dan meminimalisir resiko yang ditanggung oleh UMKM. Yang tadi kita jelaskan, tidak perlu lagi menyediakan uang tunai ya, sehingga kita yakin dengan digitalisasi ini terbukti bahwa membuka peluang inklusi ekonomi dan keuangan bagi seluruh masyarakat, khususnya nasabah, termasuk segmen yang unbankable dan UMKM ini. Nah, berkat support dari regulator, baik Bank Indonesia, OJK, dan ekosistem yang ada di Indonesia ini, kita proaktif untuk mendorong pertumbuhan, khususnya perkembangan inovasi dan teknologi, karena diyakini inovasi dan teknologi ini akan memberikan kemudahan, manfaat bagi perusahaan, bagi perbankan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas. Mungkin itu ya yang kami bisa sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Menarik sekali kita mendengar dari pelaku usaha swasta maupun juga Bank BUMN bahwa ini memang keuangan digital, terutama dengan teknologi kris ini, meningkatkan segala macam benefit, terutama buat UMKM dan juga populasi yang selama ini unbankable. Mungkin kita juga jadi penasaran nih mengenai seluk-beluk di belakang
teknologi keuangan digital ini. Tadi di awal Pak Dudi sempat menyebutkan mengenai pentingnya interkoneksi atau interlink antara industri financial technology, Techfin, dan juga bank-bank yang sangat penting untuk mendukung adopsi pembayaran secara digital. Nah, mungkin saya ingin menanyakan ke Pak Dudi, dari sudut pandang pemerintah dan juga pembuat kebijakan finansial, kira-kira poin apa saja sih yang penting untuk dijaga para industri e-payments dan bank dalam penerapan standar sistem pembayaran? Dan tadi juga sempat menyebutkan soal Open API, mungkin bisa dijelaskan juga lebih lanjut bagaimana sih penerapan standar Open API ini bisa membantu dalam hal ini. Silakan Pak Dudi. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya di sini kita sudah membuat blueprint sistem pembayaran yang intinya industri itu sudah punya gambaran besar. Jadi arah industri sistem pembayaran ke depannya seperti apa sampai dengan 2025 yang pada intinya adalah efisiensi yang menjadi istilahnya prioritas bagi industri di sistem pembayaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, blueprint sistem pembayaran juga ini mengarahkan pada satu penguatan ekosistem. Jadi masing-masing ekosistem, terutama terkait dengan e-commerce, kemudian juga digital banking, kemudian juga e-money, ini menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi. Jadi konsepnya adalah 3I, interoperability, integrasi, dan interkoneksi. Jadi ini juga diharapkan nanti industri memiliki guidance yang jelas bagaimana arah ke depannya terkait dengan pengembangan infrastruktur yang akan diterapkan. Kemudian juga mungkin selain nanti BIFAS, dalam waktu dekat kami sedang memformulasikan juga terkait dengan pembaruan BI-RTGS generasi 3 akan keluar, yang pada intinya adalah selain dari istilahnya mengadopsi ISO 20022, tetapi juga ada satu konsep yang mungkin sangat berubah secara mendasar, yaitu multi currency. Jadi dimungkinkan penggunaan transaksi melalui BI-RTGS ini lintas negara, kemudian juga local currency settlement segala macam kita supporting nanti melalui BI-RTGS generasi 3. Dan ini juga akan merubah nanti bagaimana dari perbankan untuk mengelola valuta asingnya, kemudian juga kewajiban ekspor impornya, kemudian yang paling penting e-commerce yang sudah cross border antar negara ini juga akan semakin mudah difasilitasi. Nah ini mungkin dalam waktu dekat kami akan istilahnya baru sedang memformulasikan tentang pembaruan dari RTGS generasi 3. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana terkait dengan SNAP atau Standar Nasional Open API pembayaran. Jadi saat ini kita baru saja meresmikan terkait dengan istilahnya untuk untuk SNAP ini. Jadi dimungkinkan development site yang ada di Bank Indonesia. Jadi dalam hari ini industri tinggal kita sudah menunjuk beberapa first mover, baik itu terkait dengan bank maupun fintech ya, yang memungkinkan mereka saling dalam working group ini mereka istilahnya berkontribusi standar apa yang perlu diperhatikan. Jadi SNAP ini memuat dua hal yang paling penting, yaitu standar teknis terkait dengan keamanan ya, standar data dan spesifikasi teknis, kemudian juga pedoman tata kelolanya. Jadi kemudian kalau dari standar teknis dan keamanannya, beberapa hal yang harus ini adalah bagaimana protokol komunikasinya, kemudian juga format datanya seperti apa, enkripsinya seperti apa, kemudian tipe arsitekturnya seperti apa, kemudian autentikasi dan otorisasinya seperti apa, kemudian standar keamanan dan pengelolaan akses. Jadi dengan SNAP ini Bank Indonesia tidak bisa berdiri sendiri karena kami juga harus bekerja sama dengan perbankan yang tergabung dalam working group, baik itu fintech maupun perbankan, kemudian juga dengan teman-teman ASWI. Jadi dari SNAP ini yang sekarang sedang dikembangkan di Bank Indonesia, sudah ada beberapa bank sudah melihat term and condition-nya, kemudian mereka sudah mulai ingin bergabung ke dalam development site-nya untuk Open API ini. Jadi
tujuan utamanya sudah jelas. Jadi di sini adalah menstandarkan menstandarkan terkait dengan interkoneksi antar satu bank dengan satu pihak dan pihak lain, sehingga ini juga dari sisi faktor keamanannya juga akan jauh lebih terjaga. Mungkin itu Mbak Felivi. Terima kasih banyak Pak Dudi. Dari Pak Adi, apakah ada yang mau ditambahkan juga tanggapan mengenai dari sisi pembuat kebijakan nih? Kira-kira poin apa saja yang penting dijaga industri e-payments dan juga bank untuk penerapan standar sistem? Ya, terima kasih Mbak Felipa. Saya mungkin menambahkan yang disampaikan Pak Dudi. Jadi Indonesia ini kan sedang punya blueprint, ya tadi ada di pembayaran, di OJK juga ada roadmap untuk pengembangan sektor jasa keuangan, dan kita akan coba sinergikan itu semua dalam mapping untuk grand design sektor keuangan ke depan, 20-30 tahun ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, bahwa sektor keuangan Indonesia itu belum secara optimal mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, saat ini sektor keuangan contohnya dikuasai 70% itu perbankan. Nah, perbankan itu harus mau ini kita bersama-sama ya, mencoba untuk mendorong fintech untuk bisa dapat salah satu strateginya kan dengan Open API. Apa Open API? Open API secara sederhana ini open banking. Open banking itu artinya ya kita harus belajar dari perbankan yang regulatorinya sangat-sangat prudent, itu juga bisa berdayakan juga untuk mengembangkan fintech yang harusnya juga fintech naik kelas gitu ya, dari sisi perlindungan mitigasi risiko, perlindungan konsumennya dan seterusnya, sehingga terjadi sinergi. Nah, strategi penguatan kita yang lain adalah bahwa pendalaman pasar keuangan termasuk perbankan itu juga harus ditingkatkan dengan literasi dan inklusi dalam hal tabungan masyarakat kita itu masih sangat-sangat kecil, Mbak Felipa. Kalau dari tingkat per GDP begitu ya, asuransi dan pensiun itu kan sebenarnya merupakan unsur tabungan jangka panjang. Kita levelnya itu baru 11% dari GDP. Negara seperti Filipina atau bahkan Filipina itu GDP per kapitanya lebih rendah dari Indonesia. Itu jauh lebih tinggi, hampir 12%. Malaysia bahkan sampai 80% dari GDP-nya. Jadi kalau kita mungkin mendorong untuk ada tabungan dalam jangka panjang, itu larinya ke mana? Larinya ke perbankan, larinya ke sektor keuangan, larinya ke fintech dan seterusnya. Dan ini akan menjadi strategi pendalaman sektor keuangan yang sangat-sangat solid ke depan. Nah, oleh karena itu, ini kita bertumbuhnya barengan nih. Artinya fintech, open banking, kemudian nanti akses, tapi juga fundamentalnya. Apa fundamentalnya? Kita akan berikan payung hukumnya, kita berikan dorongan literasi, inklusi keuangan secara kuat, baik pusat dan daerah, dan bahkan budaya untuk bisa menggunakan sektor keuangan ini menjadi partner dalam mendorong UMKM, mendorong kemampuan masyarakat untuk bisa bertumbuh ya di tengah-tengah pandemi dan juga makin sejahtera dan kuat ke depan. Mas. Terima kasih banyak Pak Adi. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kembali lagi ke sisi pelaku usaha tadi dengan sistem-sistem seperti ini, tapi ternyata masih ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi oleh pelaku industri TechFin untuk meningkatkan juga tingkat adopsi sistem pembayaran secara digital di Indonesia. Nah, mungkin Bu Indira dan Bu Dina bisa menceritakan sedikit apa saja sih tantangan saat ini. Mungkin bisa dimulai dari Bu Dina, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Felipa. Nah, ini pandemi ini kan memang memberikan efek domino multisektoral ya, sehingga ekonomi digital ini menjadi penopang fondasi perekonomian nasional. Terus kalau saya sih ngeliatnya gini, momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi digital di Indonesia ini memang momentum yang sangat berharga dan memang harus dijaga gitu. Kemudian saya rasa kerangka hukum yang tepat sebagai enabling environment dan dapat mengikuti perkembangan hukum yang tepat dan mengikuti perkembangan teknologi, menjamin kepastian juga dan perlindungan hukum, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan. Kalau saya sih melihat Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas yang memang mengawasi industri sistem pembayaran gitu ya, memang sudah sangat
cukup agresif gitu ya, sejak 2 tahun yang lalu sudah mengeluarkan pembayaran gitu, sehingga pelaku industri ini sendiri sudah mengetahui gitu arahannya ini mau kemana gitu. Namun demikian kami melihat memang perlu juga dukungan dari otoritas yang lain gitu. Salah satunya kan memang saat ini memang sudah ada nih Mbak RUU PDP ya, perlindungan data pengguna gitu ya gitu. Namun demikian itu memang kayaknya harus lebih ditingkatkan juga, balik lagi gitu, supaya timbul kepercayaan dari masyarakat itu sendiri terhadap industri digital ini sendiri. Yang saya lihat juga nih, ada Pak Adi juga gitu, ada kebijakan fiskal juga gitu ya, yang mungkin bisa diterapkan juga supaya pelaku fintech yang non bank ini mempunyai the same level of playing field gitu. Karena kalau kebetulan saya dulu pernah bekerja di bank juga gitu, bank itu menerima beberapa tax benefit lah gitu ya dari kegiatannya gitu, dan saya rasa fintech mungkin bisa mulai juga apa namanya, diberikan kebijakan-kebijakan fiskal juga, karena kita juga sekarang melihat kemarin ada Bukalapak gitu ya yang sudah mulai mau IPO, dan saya rasa akan banyak nih gitu penerus-penerusnya juga. Nah, di samping itu saya juga melihat keamanan siber itu juga hal yang sangat penting, perlindungan konsumen dan revisi dari Undang-Undang ITE supaya lebih bisa sejalan dengan laju perkembangan industri pembayaran itu sendiri yang sangat amat pesat dalam jangka waktu yang sangat amat pendek gitu ya. Jadi hal-hal tersebut saya rasa sifatnya cukup krusial untuk menjamin layanan digital kepada konsumen gitu, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap ekosistem digital menjadi poin yang amat penting untuk mendorong adopsi digital itu sendiri, dan jaminan dari segi regulasi supaya dapat menjadi dukungan yang positif. Di samping itu ada satu hal lagi yang saya lihat juga sangat amat penting, yaitu terkait dengan pelaksanaan eKYC. Jadi untuk pengidentifikasian pengguna yang dipaksa saat dengan pandemi ini dilakukan secara tanpa tatap muka gitu ya, itu juga membutuhkan kerjasama yang kompak nih antar pemangku kepentingan gitu, supaya bisa mewujudkan integrasi antar data kependudukan dan pelaku bisnis, supaya bisa namun tetap memperhatikan juga, memprioritaskan keamanan data dalam waktu yang bersamaan. Demikian Mbak Felipa. Terima kasih banyak Mbak Dina. Ibu Indira, apakah ada juga yang mau ditambahkan tentang tantangan nih kepada pelaku usaha? Mungkin berkaca dari pengalaman BNI, silahkan. Ya, tentunya kalau sesuatu hal yang baru pasti ada tantangannya ya, terutama kalau misalnya kita mengadopsi teknologi terbaru. Tapi sebelum kita bicara tantangan, saya ingin berbicara dulu bahwa dengan dorongan atau dengan tuntutan inovasi dan pengembangan teknologi digital ini, kita difasilitasi oleh regulator juga ya, dengan adanya sandbox 2.0 untuk pelaku industri, di mana dengan sandbox 2.0 ini pelaku industri dapat mempercepat time to market untuk produk-produk kami ke nasabah, termasuk produk-produk yang berbasis digital ini. Nah, itu kelebihannya. Tapi dengan kecepatan itu juga kita memiliki tantangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan inovasi-inovasi baru yang mungkin khususnya dengan KRIS ya. KRIS ini juga tantangannya luar biasa. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa KRIS itu adalah interops ya, bisa dibayarkan di mana aja. Kemudian bagaimana tata cara pembayarannya, kemudian bagaimana settlement-nya dan sebagainya, itu adalah tantangan yang luar biasa untuk bagaimana masyarakat itu, terutama yang UMKM, bisa mengadopsi tata cara pembayaran yang baru. Nah, dengan kecepatan implementasi, dengan tuntutan masyarakat, saya sepakat dengan Bu Dina gitu ya dari Dana. Kita juga dihadapkan dengan tantangan bagaimana kita menjaga keamanan dan kehandalan layanan.
Nah, keamanan itu betul sekali. Bagaimana kita dibantu untuk face recognition, EKYC dan sebagai macam lainnya untuk menghindari fraud ya, untuk meningkatkan cyber security gitu ya, dan itu juga merupakan tantangan untuk kita di dalam industri. Mungkin kemarin kalau Ibu dan Bapak lihat, kita berkolaborasi dengan Genius ya, dengan dengan Blue, dengan BCA Digital dan BCA untuk bagaimana melakukan sosialisasi mengenai data ya, datamu adalah rahasiamu gitu ya. Itu merupakan kita inisiatif dulu lah di industri yang kecil untuk melakukan sosialisasi terhadap keamanan data tersebut. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah di internal sendiri ya, atau kita pelaku industri harus melakukan perubahan pola pikir ya. Pola pikir ini benar-benar pola pikir yang agile, adaptif, dan itu merupakan tantangan untuk kita. Mungkin itu ya, di samping kemudahan pasti ada tantangan. Terima kasih banyak Bu Indira atas jawabannya. Nah, mungkin kembali lagi ke perspektif dari pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan ya. Tadi sudah disampaikan beberapa tantangan dari pelaku usaha, dan dari sisi konsumen juga sebenarnya ada beberapa tantangan juga yang akhirnya agak mencegah ada tingginya tingkat kepercayaan konsumen Indonesia terhadap sistem pembayaran digital, seperti contohnya tingkat literasi digital yang tadi sudah disampaikan, atau juga mungkin kepercayaan terhadap reliability atau reliabilitas sistem yang digunakan oleh Techfin. Dan akhirnya ini semua bisa mengakibatkan, mungkin kita lihat sekarang, penggunaan metode cash on delivery atau COD yang masih cukup tinggi, yang masih menjadi metode pembayaran yang diminati. Nah, kira-kira bagaimana sih upaya regulator untuk mengatasi kedua tantangan ini dari sisi konsumen? Mungkin saya mulai dari ke Pak Adi, silakan Pak Adi. Terima kasih Mbak. Tadi saya sebut di awal ya, bahwasannya kita sudah sangat meningkat luar biasa, bahkan 70% dari kata Pak Budi ya. Tapi tadi ternyata pada saat ngisi e-walletnya, masih tidak pakai smartphone-nya, atau masih beli di merchant ya, di Alfamart dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang inklusi itu harus kita lebih dorong lagi, kalau perlu mencapai 80-90%. Nah, strateginya gimana? Yang pertama adalah penguatan literasi itu harus disampaikan, bahkan kalau perlu itu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah sejak dini ya, bahwasannya digitalisasi sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sektor keuangan dan bahkan kehidupan ekonomi kita. Tadi Bu Dana juga menyampaikan bahwa ini perlu semacam insentif ya. Jadi pemerintah juga memiliki begitu banyak program khususnya selama masa pandemi untuk meningkatkan daya tahan, tapi juga untuk meningkatkan kapasitas kita bertumbuh dengan cepat. Nah, salah satunya adalah tentunya mendorong instrumen untuk akses kepada digitalisasi ini, instrumen seperti Palapa yang internet, percepatan internet bahkan di pulau terluar Indonesia, dan bahkan instrumen untuk bisa mendorong pengadaan pemerintah itu juga melibatkan fintech. Nah, kuncinya ada tadi, partnership. Jadi artinya dari perbankan yang sudah settle itu perlu mendorong ada partnership dengan fintech. Pemerintah juga memberikan kanal-kanal beberapa ya, seperti contohnya sekarang kita membeli SBN retail, itu bisa melalui beberapa partner kita di fintech. Bahkan kita punya DigiPay, itu semacam dalam tanda petik merchant atau marketplace yang bisa digunakan untuk beberapa UMKM dan fintech untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengadaan pemerintah. Lalu ada juga beberapa program lain khususnya yang terkait dengan sektor keuangan, yaitu bagaimana kita meningkatkan tadi open banking ya, dan kemudian nanti bagaimana sektor keuangan secara keseluruhan itu bertumbuh secara merata. Kenapa? Karena tidak mungkin perbankan sendirian. Bahkan di ASEAN, di Asia Tenggara misalnya, proyeksi digital payment itu harusnya melebihi lending gitu. Karena justru payment itu kan menjadi aktivitas yang seharusnya bisa lebih kuat. Di Indonesia kebalik. Orang pengen pinjam cepat, padahal sebenarnya payment-nya gimana? Nah, ini yang perlu kita coba strategi bersama-sama supaya digital payment, digital lending,
kemudian nanti ada remittance, rekan-rekan kita yang kerja di luar negeri dengan digitalisasi sebenarnya transfernya harus pakai online dan itu harus murah ya. Nah tadi infrastruktur antara pemerintah, swasta dan nasional yang akan kita support adalah bagaimana kita punya daya saing di ASEAN. Jadi Indonesia tidak hanya nanti menjadi market, tapi kita juga bisa jadi aktor. Di pasar modal misalnya, kita ingin mendorong seperti Korea Selatan. Korea Selatan itu udah begitu banyak digital company-nya itu melantai di bursanya itu, Bu Dana ya. Saya setuju sekali kalau kita perlu dorong dan bagaimana kita literasinya tidak hanya nanti pemain fintech juga hanya mengandalkan di dua kanal yang pertama tadi saya katakan. Insurtech, insurance teknologi dengan teknologi digitalisasi. Itu maksudnya harus kita juga jadikan dalam tanda petik kebiasaan baru, habit kita dengan mudah, dan tentunya kita akan bekerja sama dengan otoritas, khususnya untuk memitigasi potensi kita meningkatkan akses kepada digitalisasi, itu harus dibarengi dengan penguatan kita memitigasi risiko. Bahkan sekarang Indonesia committed untuk menjadi bagian dari FATF member. Ya, tahun ini kita akan direview sehingga kita itu punya global growth network, sehingga PPATK itu sekelas dengan PPATK di tingkat dunia. Kalau kita menjadi partner yang begitu Anda transaksi di dalam negeri, itu aman. Bahkan Indonesia di G20 juga menjadi partner untuk Digital Data Gap Initiative, di mana kita sekarang ini akan mencoba begitu banyak program pemerintah ke subsidi, ya bantuan pajak ditanggung pemerintah, bahkan lebih dari total 4% dari GDP, itu dikonsumsi oleh pemerintah untuk meningkatkan daya tahan, menyelamatkan nyawa, dan terus untuk bertumbuh secara kuat. Dan salah satunya yang ingin kita dorong adalah penguatan peran sektor keuangan, which is sektor keuangan kita ini menjadi fokus utama untuk structural reform setelah pandemi ini, Bu. Nah, terakhir mungkin saya ingin coba sampaikan juga bagaimana pentingnya pembangunan infrastruktur dan teknologi komunikasi ini, itu juga disambut dengan kerjasama di pusat dan daerah tadi. Jadi artinya nanti kita akan coba, kalau perlu Bu Dana, saya akan ajak teman-teman untuk kita ke daerah-daerah deh. Kita lihat, ada program pemerintah yang namanya pemberdayaan ekonomi bahkan tingkat umat dalam tanda petik ultra mikro soalnya Ibu, yang 2 juta, 10 juta dan seterusnya, KUR ya dan seterusnya. Itu kok belum sampai merata ke seluruh ini dimaklumi, dipahami. Gimana caranya? Nah, ini yang harus kita akan terus kupas tuntas sehingga partnership itu benar-benar akan bisa kita lakukan bahkan di tingkat desa. Ya, saya menyaksikan ada beberapa desa dengan modal 1 miliar, karena sekarang dana desa itu hampir di seluruh desa, Bu. Ada sekitar 80.000 desa. Mestinya pemberdayaan ekonomi itu mulai dari sana. Sehingga anak-anak muda di desa itu nggak perlu ke kota. Kenapa? Karena kita bisa dorong kegiatan ekonomi di sana, pembayaran sangat mudah, aksesnya ke pasar pun bisa dilakukan secara digital. Dan ini yang mungkin akan memerlukan sinergi tadi, tidak hanya sektor keuangan, tapi bahkan sektor real. Nah, kondisi pandemi ini memaksa dalam tanda petik kita semua tuh sering bertemu, Bu, dengan sangat mudah. Ya. Dan saya ingin juga CIPS ya, jadi Center Studies ini juga menjadi enabler kita. Saya tidak ingin kita menjadi semacam partner atau saingan gitu ya, tapi kita justru bersinergi bahwa in the long run Indonesia itu berpotensi sekali menjadi one of the engine of growth in the world. Dan kita sudah dipercaya nih sebagai salah satu leaders di ASEAN dan bahkan di G20. Dan itu artinya yang kita bawakan ini topiknya itu bahkan untuk topik pemberdayaan seluruh negara-negara yang membutuhkan akses dan bahkan optimal manfaat benefit dari digitalisasi salah satu. Mungkin itu Bu Felipa. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Dari Pak Dudi, apakah ada yang mau ditambahkan secara singkat untuk pertanyaan tersebut? Ya. Baik, Bu Felip. Jadi yang terpenting tadi bahwa Bank Indonesia memiliki yang namanya Sandbox 2.0. Jadi di sini kita sudah memfasilitasi terkait dengan Innovation Hub. Di situ kami diantaranya adalah terkait dengan biometrik teknologi. Jadi dalam sandbox ini sedang kita godok karena face recognition-nya itu baru match-nya tuh 77%, jadi belum mendekati ke 99% segala macam. Nah, kalau misalnya ini berhasil biometrik teknologi ini, maka nanti fintech maupun perbankan bisa saling berkolaborasi. Jadi kesuksesan dari biometrik teknologi ini nanti akan di-launching terkait dengan penerimaan bantuan tunai. Nah, itu bisa langsung. Jadi sekarang
yang masalah terkait dengan tidak kesesuaian antara penerima dengan KTP. Nah, dengan biometrik ini sekarang semuanya bisa solve. Jadi sudah ketahuan walaupun orangnya ada, ininya ada, tetapi apakah itu real orangnya? Nah, itu bisa kelihatan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan KRIS yang program 12 juta KRIS akhir tahun ini, juga yang terpenting ini adalah elektronifikasi Pemda. Jadi untuk mengurangi penyalahgunaan anggaran di daerah segala macam, elektronifikasi Pemda ini sudah hampir mencapai seluruh kabupaten kota. Jadi sekitar 540 kabupaten kota sudah mengupdasi, terutama dari sisi pengeluarannya. Nah, dari sisi penerimaannya ini juga sedang kita dorong semua ya, supaya Pemda ini lebih teratur, lebih digital semuanya, sehingga tidak ada lagi isu-isu terkait dengan penggunaan anggaran yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah kita juga concern terkait dengan anti money laundering, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi juga. Dalam hal ini semua teknologi ini kita terutama nanti di BIFAS itu ada yang namanya fraud detection system. Jadi semua transaksi akan ketahuan apakah ini transaksi ini mencurigakan terkait dengan adanya cybercrime segala macam, tetapi juga bisa tahu bahwa transaksi itu juga mengantisipasi terkait dengan anti money laundering. Dan yang terakhir yang tadi sampaikan adalah terkait dengan SNAP juga, pedoman tata kelola yang sedang kita bereskan, yaitu bagaimana terkait dengan perlindungan konsumennya, kemudian perlindungan datanya, kemudian juga standar dari kontrak antar fintech dan perbankan, antara konsumen dengan ini, sehingga semuanya secara overall itu menjadi secure, sehingga transaksi digital ini membuat masyarakat aman dan nyaman. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dudi atas jawaban tambahannya. Kita sudah agak-agak hampir ke akhir waktu sesi, cuman sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik nih. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab dilaksanakan secara singkat saja. Ada pertanyaan dari Pak Yasinta Budi kepada Pak Adi Budiarso. Nah, tadi kita juga sudah menyebutkan mengenai perlindungan konsumen yang sangat penting ya, dan kita tahu memang digital payment system ini memang banyak sekali dampak positif, tapi juga tetap ada dampak negatif, terutama juga mengenai cybercrime atau juga fraud, ketika ada pihak-pihak yang mungkin meretas atau mencuri data dan juga menarik dana dari rekening. Nah, mungkin terkait dengan hal itu, langkah apa saja sih yang bisa dilakukan agar transaksi pembayaran berbasis teknologi ini bisa tetap dapat aman dan juga melindungi data pengguna? Silakan Pak Adi secara singkat. Terima kasih Mbak Filipa. Saya coba lebih spesifik soal literasi ya. Menarik sekali, literasi kita tuh hanya 38%. Inklusinya sudah 78%. Artinya hampir separuh pengambilan kebijakan di sektor keuangan yang melibatkan digitalisasi memiliki kekurangan literasi. Jadi artinya mereka terekspos pada risiko yang sangat besar. Strategi yang pertama yang harus kita dorong adalah peningkatan literasi. Contoh, pasar modal itu sudah cukup besar kita, hampir 6.000 triliun kapasitasnya. Dan itu indeksnya juga 6 ribuan. Itu bagus sekali. Tetapi sebenarnya dia masih bisa kita tumbuh kembangkan lagi. Itu literasinya baru di bawah 5%, Mbak Filipa. Pensiun itu juga di bawah 15%. Jadi masih sangat kuat sekali kebutuhan kita untuk literasi. Nah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Jadi saya mohon nitip nih ke Bu Dina ya, Ibu Sri dan Pak Dudi. Mari kita bergandengan tangan untuk literasi keuangan. Indonesia dengan majority UMKM kita sekitar 64 juta. 70% itu masih belum inklusif. Sehingga saya tidak akan capek-capeknya bicara soal itu. Dan kalau perlu nanti CIPS bawa kita ke daerah. Kita sudah mengembangkan hampir 11.817 titik untuk penguatan akses internet. Tapi tadi, begitu itu masih gap-nya masih sangat tinggi, sangat berisiko mereka gini, Bu. Pak, ini pinjem hanya cuma klik 2 juta. Tapi itu kan enggak, berapa bunga untuk itu? Bisa 0,8%. Nah, kalau kita nggak manfaatkan untuk tujuan yang tepat, inklusi keuangan, akses kemudahan tadi bisa menjadi jerat gitu. Nah, ini yang kita nggak mau. Karena fasilitas sektor keuangan harus dimanfaatkan pada tujuan dan term yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan literasi ini sangat-sangat penting. Yang kedua adalah pemberdayaan. Strategi kita ingin gini, bahwa pengadaan dan kontribusi UMKM kita itu masih sangat kecil untuk ekonomi. Ya, bahkan tadi kita katakan dengan pemberdayaan harapannya adalah Indonesia ke depan GDP kita yang sekarang sudah 1 triliun US dollar
ini 16 besar ekonomi dunia, strategi penguatan ekonomi kita adalah dari bagaimana UMKM memiliki akses pada sektor keuangan. Bagaimana mereka tahu bahwa pinjaman itu bukan menjerat mereka, tapi pinjaman itu adalah pemberdayaan mereka. Gimana caranya? Literasi, kembali lagi. Literasi dan akses. Nah, akses itu salah satunya tadi saya menyambut baik Bu Dina ya, mungkin kita bisa diskusi lebih jauh. Kita lagi mengembangkan apa yang paling tepat untuk mendorong insentif kepada UMKM untuk berani ya, untuk mau. Beberapa program seperti di daerah ya BJB, kemudian ada BRI, itu kita punya mantri ekonomi. Mantri ekonomi itu tujuannya sebenarnya menjadi mantri investasi. Bagaimana kita bisa mendorong kemandirian dan akhirnya going concern. Yang sering terjadi adalah dengan uang dihabiskan gitu, di-spend sebagai expenditure, padahal harusnya itu menjadi investment. Kalau itu menjadi investment, itu akan timbul kapitalisasi dana, pelipat gandaan, dan going concern. Nah ini yang sebenarnya literasi seperti itulah yang dibutuhkan oleh penduduk kita, dan itu sudah mulai Bapak Ibu, bahkan Pemda ada yang sudah komit. Saya melihat pembangunan desanya sangat maju, bahkan di tingkat desa pun bisa memberdayakan tadi ibu-ibu ya seperti di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Barat, mereka itu bisa walaupun bekerja dari rumah, mereka menghasilkan sebuah karya karena disupport oleh sektor keuangan, karya itu bisa ditingkatkan kualitasnya, dikurasi, dan bahkan dijual, di marketing ke luar daerah itu. Dan itulah pemberdayaan ekonomi yang sebenarnya. Dan inilah yang menjadi target kita utama tentunya ya, sektor keuangan bekerja keras buat kita, bukan kita bekerja keras untuk cari uang kan gitu ya. Bagaimana sektor keuangan bekerja keras bersama-sama dengan kita untuk memberdayakan ekonomi Indonesia ke depan. Itu Mbak Felipa. Terima kasih banyak Pak Adi. Ya, kami siap dari CIPS juga selalu siap untuk mendukung upaya peningkatan finansial, literasi finansial itu juga. Semoga nanti kita bisa diskusi lagi ya Pak Adi soal itu. Terima kasih banyak. Mungkin saya akan mengambil satu pertanyaan terakhir dari para peserta. Untuk penutup acara diskusi kita hari ini ada pertanyaan menarik dari Pak Anggi Ardianto. Mungkin saya akan tujukan ke Ibu Dina dari Dana ya. Tadi sudah sempat menjabarkan tentang memang banyak sekali penggunaan kris sekarang di UMKM, di retail, dan segala macam. Nah, mungkin tapi masih ada gap juga kepada para retail atau pengusaha-pengusaha kecil, mikro yang ada di pasar tradisional mungkin. Karena itu justru akan mungkin masih ada tantangan-tantangan dari adopsi menggunakan hal tersebut. Jadi kira-kira apa sih yang perlu dijalankan atau ada strategi nggak untuk semua pasar bisa menggunakan uang digital, terutama juga dari pasar-pasar tradisional? Silakan Bu Dina. Ya, makasih Mbak Felipa. Nah, ini sebenarnya gayung bersambut ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa literasi keuangannya itu sendiri yang memang sangat diperlukan, dan juga infrastrukturnya juga. Sebenarnya kami di Dana juga memang sudah mengikuti beberapa kali juga ya, dan memang saat ini kita memang punya program khusus juga untuk literasi keuangan ini, dan kita memang berfokus kepada pemberdayaan UMKM itu sendiri gitu ya. Jadi ya budayanya itu sendiri, mindsetnya itu sendiri yang memang harus lebih ditingkatkan gitu ya. Jadi tadi saya cukup terpukau juga gitu ya bahwa ternyata inklusi keuangannya sudah tinggi tapi literasinya masih sangat rendah gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi memang kita harus ciptakan ekosistemnya juga. Yang paling penting tuh infrastruktur itu sendiri. Kami pernah beberapa kali itu diundang oleh Kementerian Pariwisata gitu ya untuk memberdayakan satu daerah yang luar biasa cantik sekali tempatnya gitu ya. Tapi di sana tuh belum ada infrastruktur untuk internetnya gitu ya. Jadi untuk bisa datang ke situ di satu sisi harus ada kehidupan juga gitu. Jadi biasa deh gitu ayam dan telur gitu ya. Jadi memang dalam hal tersebut mungkin ya tadi gitu kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama gitu ya antara pemangku kebijakan gitu, dan ya tadi itu gunakan momentum yang saat ini memang sedang berlaku itu supaya kita sama-sama berkolaborasi gitu. Seperti itu sih Mbak Felipa. Baik, terima kasih banyak. Dengan jawaban tersebut, maka berakhirlah diskusi kita pada pagi hari ini.
Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan kepada panelis. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panelis kita pada pagi hari ini, kepada Pak Dudi, Pak Adi, Bu Dina, Bu Indira. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Untuk merangkum diskusi secepat saja, memang pandemi COVID-19 ini sudah sangat mempercepat transformasi digital sistem keuangan Indonesia, tim sistem pembayaran dan lending terutama, tapi juga mencakup sistem-sistem lain seperti investment atau remittance atau bahkan insurance juga. Dan digitalisasi ini telah membawa dampak positif bagi inklusi keuangan masyarakat Indonesia, terutama bagi UMKM dan juga populasi yang sebelumnya unbanked. Dan ini juga dibantu karena ada blueprint dan grand design dari pemangku kepentingan, pembuat kebijakan untuk sektor keuangan yang akhirnya sudah memberikan arahan bagi para pelaku usaha. Namun tentunya masih ada beberapa tantangan atau hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan sektor dan juga adopsi keuangan digital ini. Seperti tadi kita sempat mention ada RUU PDP atau juga butuhnya ada level playing field untuk kebijakan fiskal antara fintech non-bank dan juga bank, mungkin keamanan siber dan perlindungan konsumen, revisi UU ITE juga, sistem-sistem eKYC yang perlu ditingkatkan, dan juga tentunya literasi keuangan yang dari tadi juga menjadi tema yang sering muncul dari diskusi kita hari ini ya. Dan untuk itu memang diperlukan partnership dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, maupun juga masyarakat sipil seperti CIPS nantinya juga untuk usaha penting ini meningkatkan adopsi literasi dan juga inklusi keuangan berbasis digital di Indonesia. Baik, sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, perkenankan saya juga untuk secara singkat memberikan informasi mengenai sesi DigiWeek selanjutnya. Seperti yang diinfokan, di kegiatan DigiWeek kami akan memberikan hadiah uang tunai bagi para peserta dengan pertanyaan terbaik dan juga dengan referral terbaik. Pemenang akan diumumkan di sesi closing kegiatan hari ini, yaitu di sesi 12A. Jadi kami harap Bapak dan Ibu dapat hadir di sesi tersebut agar tidak ketinggalan informasinya. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu istirahat, dan seperti kemarin-kemarin, kami juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengeksplor platform DigiWeek untuk dapat memanfaatkan fitur networking. Saat ini, Anda sudah terhubung ke lebih dari 900 peserta DigiWeek dari berbagai macam sektor, pelaku usaha, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan akademisi. Jadi jangan lupa untuk melanjutkan diskusi yang menarik dari sesi sehari-hari ini dengan peserta lain melalui platform dan chat kami. Selama istirahat ini, setelah istirahat ini, nanti siang kami juga masih akan ada 2 sesi paralel menarik yang akan membahas mengenai edutech dan juga mengenai hak konsumen di platform digital. Sesi tersebut akan diadakan di pukul 13.45 nanti siang. Demikian dari saya, terima kasih banyak, dan sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya. Sampai jumpa.